pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Nomor 1, apa yang terjadi pada kedua gambar tersebut dan jelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Jadi, jawaban dari kelompok kami yaitu pada kedua gambar terlihat bahwa air sungai mengalami pencemaran air yang cukup parah. Air sungai tampak keruh, berwarna kehitaman, berbusa, dan dipenuhi sampah padat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas air sudah menurun dan tidak layak untuk digunakan. Pencemaran tersebut terjadi karena aktivitas manusia, seperti pembuangan limbah pabrik tanpa pengolahan, pembuangan sampah rumah tangga ke sungai, serta limbah cair yang mengandung deterjen dan bahan kimia. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan lingkungan juga memperparah pencemaran air sungai. Pencemaran tersebut terjadi karena aktivitas manusia, seperti pembuangan limbah pabrik tanpa pengolahan, pembuangan sampah rumah tangga ke sungai, serta limbah cair yang mengandung deterjen dan bahan kimia. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan lingkungan juga memperparah pencemaran air sungai. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana cara menanggulanginya? Di sini jawabannya, cara menanggulanginya, upaya penanggulan pencemaran air sungai dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Antara lain, yang pertama yaitu mengolah limbah industri dan rumah tangga terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai agar tidak mengandung zat berbahaya. Yang kedua, tidak membuang sampah padat maupun cair ke sungai. Yang ketiga, menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai. Yang keempat, melakukan kerja bakti dan pembersihan sungai secara rutin. Yang kelima, menanam pohon sekitar bantaran sungai untuk menjaga kualitas air dan mencegah erosi. Yang keenam, memberikan sanksi tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan. Yang ketujuh, atau yang terakhir, melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Kita lanjut ke bagian yang B. Kita lanjut ke bagian yang B. Perhatikan gambar berikut. Pada soal yang pertama, apa yang terjadi jika air laut tercemar? Jawabannya, apabila air laut tercemar, maka akan terjadi perubahan besar pada kondisi lingkungan laut. Air laut yang tercemar biasanya mengandung berbagai zat berbahaya, seperti bahan kimia, minyak logam berat, dan sampah plastik yang sulit terurai. Zat-zat tersebut menyebabkan kualitas air laut menurun, sehingga tidak layak bagi kehidupan makhluk laut. Organisme laut seperti plankton, ikan, rumput laut, dan terumbu karang akan mengalami gangguan pertumbuhan bahkan kematian karena lingkungan hidupnya rusak. Pencemaran air laut juga mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen di dalam air. Kondisi ini membuat ikan dan hewan laut lainnya sulit bernapas, sehingga banyak yang mati secara massal. Selain itu, terumbu karang yang terkena pencemaran dapat mengalami pemutihan dan akhirnya mati. Padahal, terumbu karang berfungsi sebagai tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai jenis ikan. Jika terumbu karang rusak, maka keseimbangan ekosistem laut akan terganggu. Dampak pencemaran air laut tidak hanya dirasakan oleh makhluk laut, tapi juga oleh manusia. Zat berbahaya yang ada di laut dapat masuk ke dalam tubuh ikan dan hewan laut lainnya, kemudian dikonsumsi oleh manusia. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan zat beracun dalam tubuh manusia yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti keracunan, gangguan pencernaan, penyakit kulit, hingga gangguan saraf. Selain itu, pencemaran air laut juga menyebabkan kerugian ekonomi karena menurunnya hasil tangkapan nelayan dan berkurangnya minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah pantai. Oke, kita lanjut ke bagian soal nomor 2, yaitu apa saja penyebabnya. Jadi,
Jawaban dari sini yaitu pencemaran air laut umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satu penyebab utama adalah sampah plastik yang dibuang sembarangan. Sampah plastik yang sulit terurai dan dapat bertahan di laut selama ratusan tahun. Banyak hewan laut yang mati karena menelan plastik atau terjebak sampah tersebut. Selain itu, sampah plastik, limbah rumah tangga juga penyebab pencemaran air laut. Air bekas cuci yang mengandung deterjen, sabun, minyak, dan sisa makanan biasanya dibuang ke selokan dan sungai, lalu mengalir ke laut tanpa melalui proses pengolahan. Limbah ini menyebabkan air laut menjadi keruh dan tercemar zat kimia berbahaya. Limbah industri juga memberikan dampak besar terhadap pencemaran air laut. Beberapa pabrik membuang limbah yang mengandung logam berat dan kimia beracun langsung ke perairan. Zat-zat ini sangat berbahaya karena dapat merusak ekosistem laut dan terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup. Selain itu, tumpahan minyak dari kapal tanker atau kegiatan penyeboran minyak di laut menyebabkan pencemaran serius karena minyak menutupi permukaan laut dan menghambat masuknya cahaya matahari serta oksigen. Pencemaran air laut juga dapat disebabkan oleh aktivitas pertanian. Penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan akan terbawa air hujan menuju sungai dan akhirnya masuk ke laut. Zat tersebut dapat memicu pertumbuhan alga secara berlebihan yang menghabiskan oksigen di dalam air laut. Aktivitas kapal laut yang membuang sampah, oli, dan sisa bahan bakar ke laut turut memparahkan pencemaran air laut. Wah, ternyata pencemaran air laut itu sangat merusak ekosistem hewan-hewan yang ada di laut. Karena itu, mari kita lanjut ke soal ketiga, yaitu bagaimana cara menanggulanginya. Jawaban di sini yaitu pencemaran air laut. Penanggulanginya, pencemaran air laut memerlukan kerjasama antar masyarakat, pemerintah, dan pihak industri. Masyarakat harus memiliki untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan laut. Penggunaan plastik sekali pakai perlu dikurangi dan diganti dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, kegiatan daur ulang dan kerja bakti membersihkan pantai dapat membantu mengurangi pencemaran laut. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi pencemaran air laut dengan membuat peraturan yang tegas dan membersihkan sanksi kepada pihak yang mencemari laut. Pemerintah juga perlu membangun dan mengawasi sistem pengolahan limbah agar limbah tidak dibuang langsung ke perairan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian laut harus tegas dilakukan melalui sekolah dan berbagai media. Industri harus bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan dengan mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Penggunaan teknologi rumah lingkungan dan bahan yang tidak berbahaya perlu diterapkan agar pencemaran air laut dapat diminimalkan. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas kapal laut dan penanganan cepat terhadap tumpahan minyak sangat diperlukan untuk mencegah pencemaran yang lebih parah. Oke, itu semua jawaban dari kelompok 6. Kelompok 6 juga memberi kesimpulan terhadap pencemaran air. Oke, jadi kesimpulan di sini, pencemaran air laut merupakan masalah serius yang dapat merusak ekosistem laut, membahayakan kesehatan manusia, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Penyebab utama pencemaran air laut berasal dari aktivitas manusia, seperti pembuangan sampah, limbah rumah tangga, limbah industri, tumpahan minyak, dan penggunaan bahan kimia berlebihan.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerjasama semua pihak untuk menjaga kebersihan laut agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.